Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Sofyan yang saya hormati selaku Kepala SMA Gura. Saya mohon maaf kalau pada hari ini mengganggu waktu istirahatnya Pak Sofyan karena ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada Pak Sofyan terkait dengan tugas kami di guru penggerak. Apa yang perlu, apa yang harus kita gali, apa yang menjadi kendala, mungkin saya bisa kasih masukan dalam bantuan. Nanti saya akan lebih cenderung untuk meminta pendapat Pak Sofyan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sekolah terkait dengan tata tertib anak di SMP yang akhir-akhir ini kan sepertinya frekuensinya agak sedikit meningkat. Termasuknya. Ya, terima kasih Pak Eko atas waktunya. Itu memang kalau anak tetap anak itu yang penting sekolah itu punya aturan main. Itu kalau untuk anak, bapak ibu guru dan TU dan itu kan ada tata tertibnya, semuanya sudah dibikin. Nah itu yang penting nanti kalau ada anak yang tidak sesuai dengan tata tertib, tindakannya, ucapannya, ya itu kita selaku guru, selaku kepala sekolah ya tetap itu harus diluruskan. Jadi supaya anak-anak itu tertib baik, tapi mesti anak banyak itu ya, kita punya murid sekitar 750-an ya, itu berarti kan ada latar belakang anak yang orang tuanya beragam, terus anak juga kemampuannya juga beragam, mesti ada sesuatu yang anak-anak itu entah tahu atau tidak mau tahu. Nah, tugas kita selaku yang dituakan di sekolah ya harus meluruskan anak supaya anak itu tingkah lakunya, ucapannya, perbuatannya ya sesuai dengan rambu-rambu atau apa yang diharapkan oleh orang tuanya, itu sesuai dengan harapannya sesuai dengan jadi anak yang baik ucapan maupun tingkah lakunya. Mungkin itu maksudnya mungkin pada saat Pak Sofyan itu mengambil sebuah keputusan itu mungkin ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama istilahnya mengandung nilai kebajikan. Ini Pak Sofyan untuk memilihnya itu bagaimana? Ya itu saya tetap akan berkoordinasi dengan para wakil, para pihak-pihak terkait ya. Ini sama-sama benarnya misalnya gini, misalnya hari Senin ya, hari Senin harusnya anak itu kita semua ikuti upacara. Tapi di sisi lain itu ada anak itu tahu-tahu ada orang tua atau utusan dari orang tua memberitahu anak tersebut bahwa keluarganya ada yang meninggal, padahal dia adalah petugas dari upacara. Maka saya tetap memutuskan anak itu biar pulang, tetapi kan untuk penggantian tugasnya itu dicarikan anak yang kemarin bertugas Senin yang berikutnya, Senin yang telah lalu. Jadi anak-anak kan tugasnya berarti kan ada anak yang sudah bertugas ya, lah itu untuk menggantikan posisinya. Mungkin langkah-langkah atau mungkin prosedur yang selama ini biasa dilakukan oleh Pak Sofyan untuk mungkin mengantisipasi anak-anak yang suka melakukan pelanggaran itu sebenarnya. Ya itu biasanya anak saya dekati saja ngomong itu, kenapa kok melakukan pelanggaran, kenapa kok tadi misalnya ada anak yang ambil pelem di halaman itu ya, kenapa pelem masih cilik, aku mangga masih kecil, atau dijipuki itu harus dipakai apa ya itu, nanti tetap itu kan diambil ya beli. Tapi kalau buahnya sudah matang gitu ya, memang kan manfaatnya lebih gitu. Kalau hanya sekedar iseng supaya tidak
dibilangin, dikatakan temennya, kamu pemberani, bisa berani ambil mangga yang sudah itu milik sekolah yang sudah diawasi itu. Ya, tetap anak-anak kita arahkan untuk berbuat yang sesuai dengan aturan tata krama itu. Pak Sofyan, kemudian begini Pak Sofyan, mungkin selama ini ada hal-hal yang dianggap Pak Sofyan itu efektif ketika melakukan pengambilan keputusan, ya, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah dilema etika Pak Sofyan. Tadi pelanggaran tata tertib, mungkin anak-anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, bolos, mungkin ada langkah hal yang efektif menurutnya Pak Sofyan. Itu tetap anak kita ajak ngomong, dia kenapa, bagaimana, kenapa kok dia tidak mengikuti pelajaran, kok bolos ya. Itu yang penting anak itu tetap harus diajak ngomong, diajak untuk saling menghargai, saling menghormati. Jadi kan dia ngeblong itu apakah karena dia itu nggak mampu dalam mengikuti pelajaran, atau mungkin karena ada gurunya. Jadi yang memang kita harus omongkan. Jadi kita harus tahu informasinya dulu. Jadi informasi dari anak bagaimana, terus nanti kita klarifikasi. Jadi kita juga jangan sepihak terus percaya kepada anak. Jadi nanti kita tetap ngomong sama guru yang dikeluhkan anak tersebut. Jadi kalau anak mengeluh enak pelajarannya Pak Eko, katanya itu harus, kenapa kok gak penak, itu harus ditanyakan dulu. Jadi nanti sebelum ambil keputusan anak-anak dikasih treatment, misalnya suruh ulangi, membuat pernyataan, tidak mengulangi lagi, itu nanti kita istilahnya kita supaya anak-anak itu tidak merasa ditekan. Yang penting kita pengaruh yang positif, ucapan yang positif. Terus kita lihat contoh dari bapak ibu guru, atau saya selaku kepala sekolah, masuknya pagi. Kemudian itu Pak Sofyan, apa saja yang merupakan yang menjadi tantangan yang ada Pak Sofyan ketika mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika? Tantangannya apa maksudnya di sekolah? Tantangannya ya kalau kejadiannya itu di luar perkiraan kita. Jadi misalnya harapan kita itu misalnya anak itu masuk pagi terus habis begitu bel terus segera bergegas menuju kelas, ya masuk kelas. Ternyata itu kan anak ada yang istilahnya yang masih di luar, dan kadang-kadang anak-anak itu bengok-bengok gitu. Jadi itu tantangannya, dan itu memang kasus itu perlu diketahui oleh semua bapak ibu guru. Jadi kalau menghadapi anak yang seperti itu, tetap anak-anak harus ditanya mengapa kok begitu, alasannya kenapa. Kemudian Pak Sofyan, apakah selama ini Pak Sofyan memiliki jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus-kasus seperti itu, Pak Sofyan? Ada jadwal tertentunya? Ya, jadwal saya itu saya sih bukan mencari kasus gitu ya, enggak. Tapi kalau memang ada kasus, misalkan pas saya giling gitu, kebetulan ada anak pas bapak ibu gurunya tugas di luar atau punya kepentingan terus ngasih tugas, nah itu anak-anak itu kan kadang-kadang keluar ngajak temannya beli jajan, itu saya ya saat itu juga saya tegur, ini waktunya belajar, jadi penting anak-anak itu harus mengerjakan, mentaati peraturan, arahan, nasihat dari bapak ibu guru. Jadi kalau misalkan jamnya anak-anak itu sudah dikasih tugas tertentu, mengerjakan soal-soal halaman sekian, nomor sekian, ya itu udah jangan di luar ya. Nah, itu kan kasus kalau udah dikasih tugas waktunya pembelajaran, dia iseng atau ngajak temannya jajan di luar, kan itu kan nanti bisa mempengaruhi teman yang
yang di dalam kelas istilahnya mengganggu. Ya. Kemudian Pak Surya, adakah ya ini seseorang ya, atau mungkin ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah Pak Sofyan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus yang tadi dilema ini? Ya gini Pak Eko, tadi kan saya dan jenengan selaku kurikulum, terus ada warga-warga yang lain, ada Pak Budi, ada Pak Narayana, itu tetap itu memudahkan saya untuk mengambil keputusan, karena saya kan nggak bisa memutuskan sendiri, itu harus berdasarkan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama yang sudah saya percayai selaku warga dan wali kelas. Tetap saya harus nggak bisa saya putuskan sendiri, kecuali kalau yang gampang-gampang itu jangan ada anak di luar itu kan bisa saya ya mas ini jam sopo pelajaran apa sudah dikasih tugas belum gitu. Nah itu kan sebetulnya hanya etika anak-anak itu sesuai waktu, tapi masih di luar malah jadinya. Kemudian Pak Sofyan, dari semua hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sofyan, mungkin ada pembelajaran yang mungkin bisa kita petik atau pengalaman yang bisa kita petik dari tadi pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika. Yang bisa kita petik. Yang penting itu kita harus tahu berdasarkan keadaan anak ini, faktanya anak. Terus kita berorientasinya, kalau saya supaya enggak mengalami Islam, kita tetap pedomannya adalah aturan itu, dan kita perlakukan sama. Jadi kita perlakukan sama. Jadi kalau memang nanti ada sesuatu yang kita ambil kebijakan karena kepentingan yang berbeda, itu nanti kita sikapi. Tapi kita sudah jelas kita istilahnya menggunakan aturan ya. Tetap kita pakai fakta, data, dan keterangan itu tetap harus lewat komunikasi, kolaborasi, kerjasama itu yang penting. Tidak bisa kita ambil keputusan sendiri, nggak bisa. Pak Sofyan, ini mungkin untuk hari ini cukup. Saya ucapkan terima kasih Pak Sofyan yang sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai terkait dengan tugas kami. Terima kasih Pak Eko, Pak Eko sukses selalu. Amin, bertanya amin. Apa yang dianjurkan, apa yang dijadwalkan oleh pihak penyelenggara guru penggerak, kita ikuti aja. Nanti kalau ada kendala bisa komunikasi kami. Siap Pak Sofyan, terima kasih atas dukungannya. Matur Pak Sofyan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko. Yang saya hormati, ini mohon maaf saya mengganggu waktu Pak Rafiq untuk beraktivitas pada pagi ini, karena terkait dengan tugas saya di Guru Penggerak itu mengadakan wawancara dengan kepala sekolah terkait tugas demonstrasi kontekstual kami ini. Itu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, ini yang pertama Pak Rafiq, yang mau saya tanyakan adalah mungkin selama ini bagaimana Pak Rafiq untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Iya, hanya identifikasi untuk dilema etika dan moral itu kan dua pilihan. Nah, dua pilihan itu kalau salah benar mungkin agak mudah identifikasinya. Tapi kalau sama-sama benar, nah ini
yang agak sulit, mulai dari identifikasinya sampai pada pengambilan keputusan. Namun yang namanya pimpinan itu lebih baik memberikan keputusan meskipun akhirnya salah daripada tidak mengambil keputusan. Karena kalau tidak mengambil keputusan itu kan ragu-ragu malah agak jalan. Tapi kalau keputusan meskipun akhirnya itu tidak tepat, itu nanti kan bisa dievaluasi. Nah, di sini yang memang kalau ada dilema itu ya itu Pak, membandingkan oh ini benar ini salah itu mudah. Tapi kalau sama-sama benar tapi sama-sama berdampak, apalagi kalau dilema etika terhadap teman, terhadap pimpinan, ini memang harus betul-betul diidentifikasi kelebihan dan kekurangannya ketika nanti kita mengambil keputusan. Oke. Jadi intinya ya sebaiknya bisa meskipun itu benar salah ataupun dilema etika bisa membuat dampak yang baik untuk semuanya gitu Pak. Iya, iya. Kemudian Pak Rafiq ini selama Pak Rafiq ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus ya, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Ya. Jadi ada dua kepentingan sama-sama benar dan semuanya itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya. Jadi Pak Rafiq untuk menentukan menentukan pengambilan keputusannya seperti apa? Biasanya ini yang pertama itu menerima masukan dulu dari teman-teman, terutama dari jajaran pimpinan, terutama ketua wakil kepala sekolah. Minta pendapat dari mereka, masukan dari mereka, kemudian akhirnya disusun 2 poin. Nah, kalau dilema berarti kan 2 poin, poin A dan poin B. Nah, kemudian dari 2 poin itu masing-masing itu analisis dampaknya. Itu dampak positif dan dampak negatif. Setelah dianalisis dampak negatif dan positifnya, baru nanti kita cari dampak negatif yang paling kecil atau resiko yang paling kecil. Karena seperti tadi saya sampaikan, kalau sama-sama benar, ini memang harus tajam analisis kita. Sehingga saya sebelum memutuskan itu tetap saya melibatkan teman-teman untuk memberikan masukan. Meskipun masukan-masukan itu ya tidak bersifat mutlak, tidak boleh mereka memaksakan harus seperti ini, tidak boleh. Meskipun ya kadang-kadang ketika diambil keputusan, sudah dianalisis, sudah diambil keputusan, mereka ada yang tidak sek dengan keputusan saya, ya akhirnya bisa juga seperti mana orang belum manut aku, itu hal yang wajar seperti itu. Dan dinamika di instansi, di institusi itu kan hal yang wajar. Ada yang seperti itu pasti, tapi yang bertanggung jawab kan adalah pimpinan. Jadi analisis dulu, kemudian plan, disiapkan plan, analisis cari risiko yang terkecil, itu baru diambil. Sebuah analisis yang berjalan gitu ya. Iya. Kita mau ambil resiko yang paling kecil. kecil. Berarti langkah-langkah atau ya prosedur seperti ini yang seringkali dilakukan Pak Rafiq. Iya. Sekolah. Kemudian Pak Rafiq ini hal-hal apa saja yang selama ini dianggap Pak Rafiq itu efektif dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kasus-kasus atau masalah-masalah di mana yang paling efektif itu langkah
apa saja Pak yang selama ini? Nah, itu tadi saya anggap efektif dan risiko kecil karena kita mengkomunikasikan dengan jajaran, dengan jajaran dulu dianalisis sehingga muncul keputusan. Meskipun kadang-kadang itu juga ada alternatif lain, Pak, jalan keluar lain. Satu soal begini, ketika saya sampaikan ke teman-teman bahwa kita butuh guru depan, kemudian banyak pelapor menyodorkan ini saya minta tolong Pak, ini adik saya minta tolong satu Pak, saya minta tolong Pak, ini keponakan saya. Lah itu kan juga sulit ya, itu kan dilema. Nah itu termasuk dilema. Nah, dilema terkait dengan hubungan sosial saya dengan teman-teman yang seperti ini. Nah, kalau seperti itu, saya tidak melibatkan mereka yang setelah minta tolong dalam mengambil keputusan. Jadi ketika misalnya yang minta tolong itu wakil kepala sekolah, maka ketika mengambil keputusan saya tidak melibatkan mereka. Biar objektif ya? Biar objektif. Akhirnya yang baru saja kemarin itu kan seperti ini, saya kesulitan mengambil keputusan. Akhirnya kan masukan-masukan mereka, daripada risiko nanti kita terima satu yang lain Mary dan sebagainya, dan lebih baik ini saja Pak, kita undang semua ya, kita tes mikro DJ dan teman-teman yang minta tolong nggak usah dilibatkan. Itu keputusannya seperti itu. Nah, ini resiko yang paling kecil. Ya meskipun itu ya kadang-kadang tetap ada di TV rumah ada rasa ketidakpuasan. Ya, satu sisi. Tapi itu kan resiko yang paling kecil daripada tanpa proses itu. Kemudian Pak Rafiq, mungkin hal-hal yang selama ini dianggap Pak Rafiq sebagai sebuah tantangan ketika mengambil keputusan yang terkait dengan kasus di rumah ini tadi, tantangannya yang selama ini Pak Rafiq hadapi apa Pak? Ya, ini tantangan dari internal dan tantangan dari eksternal. Dari internal itu ya kita ngomong teman dengan berbagai macam karakter, berbagai macam sifat itu pasti juga tidak mudah. Nah, jadi ketika saya mengambil suatu keputusan dari dilema etika, saya kan harus memutuskan dengan segala resiko. Nah, itu tantangan dari internal. Itu juga seperti itu, ada yang apatis, ada yang misalnya kurang memberikan dukungan, itu hal yang wajar. Tapi kalau itu prosentasenya kecil, itu saya anggap tidak ada masalah. Dan itu pasti ada masalah. Bahkan dari sebuah instansi misalnya ada 20% yang seperti itu, ya wajar. Berarti kalau tidak sesuai dengan hati KRPDE ya bisa. Itu dari internal. Kemudian dari eksternal itu pasti juga ada. Biasanya ini menyangkut wali murid dan ya, kadang-kadang dari 957 wali murid ini bisa dikatakan 950 itu mendukung, tapi ada 3 yang tidak mendukung, dan kebetulan yang mendukung itu omongnya jaringannya luas. Lah itu terus biasanya itu
isu yang berkembang itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, akhirnya ya pihak-pihak tertentu menggoreng, menggodok, ya. Itu juga tantangan sendiri, dan untuk meluruskan hal seperti ini ternyata juga butuh energi. Juga. Jadi memang faktor internal dan eksternal ini yang berpengaruh Iya. dalam pengambilan keputusan dilema etika di SMP 1 ini. Kemudian Pak Rafiq ini apakah selama ini Pak Rafiq itu memiliki ya mungkin semacam jadwal tertentu gitu Pak Rafiq dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Apakah biasanya langsung diselesaikan di tempat atau mungkin memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Mungkin dalam dalam bentuk prosedur-prosedur apa yang harus dijalankan? Artinya apakah Pak Rafiq selama ini kalau menyelesaikan dilema etika itu ada penjadwalan khusus begitu Pak? Oh, jadi itu tergantung pada kasusnya. Oh. Tergantung pada kasusnya. Kalau kasusnya itu sifatnya itu ringan, tidak berdampak luas, itu bisa langsung saya selesaikan, saya ambil keputusan. Biasanya seperti ini. Jadi saya menyampaikan ini ada permasalahan seperti ini dalam forum pembinaan pagi setelah doa, saya langsung minta masukan dari teman-teman, beberapa belum masukan, dan masukan itu langsung saya simpulkan, saya ambil keputusan gitu. Itu kalau kasus-kasus yang ya tidak banyak berdampak lah. Tapi kalau kasus-kasus yang berat dan itu tidak ditarget waktu, ya itu memang bukan berarti penjadwalan itu bukan, tapi tahapan-tahapan. Oh ini saya kumpulkan teman-teman, saya minta masukan. Kadang juga belum bisa putus pada saat itu nanti dijadwalkan ulang, dan itu biasanya dalam hal penjadwalan itu sudah ada perkembangan kasusnya, sehingga setelah saya kumpulkan lagi melaporkan perkembangannya, ini biasanya bisa diambil keputusan. Tapi kalau jadwal khusus tidak, tapi ada juga kasus-kasus yang memang sangat perlu diselesaikan. Dan biasanya kasus yang besar, ya pilihannya apa? Kasus yang besar yang secepatnya harus diselesaikan, ini yang biasanya resikonya tidak besar. Ya. Tapi itu tantangan bagi seorang pemimpin. Justru nilainya di situ ya Pak. Iya. Jadi mungkin dalam hal ini ya, tidak ada penjadwalan khusus, tapi sifatnya situasional. Kemudian Pak Rafiq, mungkin adakah di sekolah ini ya, seseorang ya, atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Rafiq ya. Jadi adakah seseorang yang selama ini membantu Pak Rafiq ya, dalam hal untuk mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus yang bersifat dilema etika? Ya jelas ada Pak, dan itu kebanyakan adalah wakil-wakil kepala sekolah, baik itu bidang kesiswaan, kurikulum, humas, dan juga sarana prasarana. Nah, ini yang mereka itu banyak memberikan informasi, karena kadang saya akui mereka itu lebih tahu di lapangan kayak apa daripada saya. Kadang saya itu ya karena banyak dinas luar dan sebagainya, itu ada masukan dari mereka itu yang sangat berharga bagi saya, dan itu mempercepat proses pengambilan keputusan. Ya, memang wakil-wakil ini yang memang menguasai medan sebenarnya. Iya, proses seperti itu. Jadi Pak Rafiq hanya tinggal menerima, kemudian istilahnya memasak, menggorengnya bagaimana caranya biar lebih enak untuk dirasakan oleh teman-teman. Kemudian Pak Rafiq, dari semua yang tadi sudah kita bicarakan ya, terkait dengan masalah pengambilan keputusan dilema etika, ini mungkin bagi Pak Rafiq ya, secara pribadi adakah
pembelajaran atau pengalaman khusus yang Pak Profet rasakan ketika menyelesaikan masalah dengan tadi yang disampaikan ke Pak. Kira-kira apa ya istilahnya pengalaman pribadi apa yang berkesan bagi Pak Profet ketika menyelesaikan kasus bioetika? Itu gini Pak Eko, untuk kesan yang saya rasakan itu kita itu akan lebih pintar mengambil keputusan dalam dilema etika. Awal-awal menjadi kepala sekolah itu kadang kalau ada kasus kita menghadapi dilema itu ya untuk bingung. Tapi lama-lama dengan banyaknya kasus, banyaknya masalah yang harus kita ambil keputusan, itu kita lebih pintar dan lebih berani. Awal-awal kita kesulitan, pertimbangan ini kok gimana, itu kok gimana. Tapi pada akhirnya udah jalan dulu seperti itu. Satu contoh, saya pengen membuat masjid karena masjid itu menjadi kebutuhan saya semua. Sholat jelas pada saya tidak muat. Sementara pendanaan itu ini dari mana? Kalau kita narik iuran itu jelas Sangat berisiko. sangat berisiko. Kemudian kalau kita minta sumbangan insidental itu biasanya paling-paling ya nggak banyak, padahal kebutuhan kita itu juga tinggi. Nah akhirnya ya dengan perjalanan waktu kita itu lebih pintar mengolah strategi. Sudah kita bagi kaleng pada anak-anak, setiap Jumat kaleng dikumpulkan, kami bawa ke. Nah ini kan kita mencari resiko yang kecil, kemudian hasilnya diharapkan kan maksimal. Nah ketika itu ada yang mempermasalahkan, kita tuh sudah tidak gupuh, tidak panik gitu loh. Ya. Nah ini yang saya rasakan. Mungkin kalau awal-awal bisa menjadi kepala sekolah ada masalah seperti ini dipermasalahkan, waktu itu mungkin saya juga panik Pak. Ini seiring berjalannya waktu, ya, kita yakin ini benar. Itu kalau ada orang yang mempermasalahkan, itu kita menghadapinya lebih siap, lebih santai gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya mungkin ini pribadi saya itu tidak orang yang gila dengan jabatan. Jadi itu yang menjadikan saya itu lebih nyaman. Artinya kalau memang itu program baik saya sudah pertimbangkan, saya keputusan seperti ini masih ada yang menyalahkan dan itu berisiko dengan jabatan saya, ya saya santai saja. Saya nggak jadi kepala sekolah ya nggak apa-apa. Itu yang menjadi saya lebih nyaman itu seperti itu. Iya. Jadi intinya justru dengan langkah-langkah adanya masalah-masalah seperti ini tuh membuat kita menjadi lebih pintar, lebih dewasa ya, dalam mengambil sebuah keputusan yang memang benar-benar ya beresiko, tapi resikonya tidak dan lebih berani mengambil resiko. Malah lebih berani mengambil resiko. Lebih berani mengambil resiko karena pimpinan itu kalau tidak berani mengambil resiko itu nggak akan berkembang, nggak maju. Ya. Jadi ini tadi hasil istilahnya saya belajar dari Pak Rofik ya, tentang bagaimana prinsip-prinsip pengambilan keputusan ya, terkait dengan dilema etika. Ini yang terakhir ini Pak, ya. Terkait dengan lomba nafsi. Alhamdulillah kan kita juara umum lomba nafsi, harus mengirim ke tingkat provinsi ke 24. Sementara keuangan sekolah sudah tidak memungkinkan. Kalau tidak dikirim, kasihan sama anak-anak harus prestasi di tingkat kabupaten seperti itu. Nah, kalau tidak dikirim, kalau dikirim
dananya dari sekolah sudah tidak mampu, dan itu harusnya itu yang dilakukan MGMP. Dianya kan tanggal MGMP karena itu kan putusan dari Bulog. Nah MGMP angkat tangan, nggak mampu. Ini kan juga dilema. Ya akhirnya begini, saya ambil keputusan. Sudah direncanakan biayanya berapa, kemudian orang tua yang anak yang mau dikirim saya panggil, saya sodorkan, ini harusnya sudah MGM biayanya, tapi MGM merasa tidak mampu, diserahkan ke sekolah. Sekolah sudah tidak memungkinkan lagi MGM. Nah, saya serahkan, monggo Bapak Ibu, ini sebaiknya bagaimana? Jika mereka itu sanggup dan berbiaya, ya kita kirim. Tapi kalau nggak sanggup, terutama yang kadronya, ya resikonya tidak ngirim. Nah itu resiko yang diambil kan semua. Yang paling minimalis ya. Iya, yang paling minimalis kan seperti itu. Ini kan juga dilema Pak. Iya betul. Ya dilema sekali memang saat ini kan sekolah memang sulitnya di masalah anggaran ya. Otak ngadik juga sudah susah. Mau misalnya ego juga sudah tidak bisa. Ya, dilema apa ya, dilema etika. Nanti malah kalau mau tak ada anggaran malah jadi kan ya, malah jadi bukan lagi dilema etika tapi malah menjadi sebuah rujukan moral ya. Karena sesuatu yang benar dan salah nanti. Jadi Pak Rofik, ini terima kasih sekali Pak Rofik. Saya ya, mudah-mudahan nanti saya juga bisa belajar dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rofik. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi saya selaku pribadi. Yang jelas adalah sekali lagi terima kasih Pak Rofik sudah meluangkan waktu pada saya untuk bisa berbincang-bincang ya, berwawancara mengenai selama ini bagaimana Pak Rofik ketika mengambil sebuah keputusan terkait dengan tadi ini. Ya, sama-sama Pak Eko, terima kasih atas kerawan Pak Eko di SMP 1. Semoga saja lancar kegiatannya untuk CGP yang nanti didirikan menjadi pemimpin pembelajaran. Pak Rofik, terima kasih sekali Pak Rofik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.